Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Coba ya. Kita coba menyapa teman-teman terlebih dahulu sebelum kita bacain cerita dari teman-teman. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Eh eh, Dari hari apa ya? Oh, tapi yang cewek ada agenda ya kemarin ya. Dari hari Rabu ya. Nah, gimana kabarnya teman-teman setelah mengikuti beberapa agenda hike di bulan Februari ini ya? Ini kan baru dibuka lagi nih agenda-agendanya. Gimana nih? Oke, boleh ditulis di kolom komentar dulu teman-teman. Gimana kabarnya? Keadaan teman-teman tuh gimana? Eh, Kalau dari fisik, terasa ada yang sakit, ada yang sehat gitu ya. Tapi lebih ke kondisi suasana hati ataupun suasana teman-teman gimana? Cukup baik, oke. Atau mungkin lagi ada yang pusing dengan tugas kuliah, dengan pekerjaan atau gimana? Alhamdulillah luar biasa, masya Allah. Oke, alhamdulillah luar biasa tetap semangat mengguncangkan dunia, mengguncang dunia. Kayak pernah dengar lagu. Ya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada nggak yang saat ini sedang mengalami suatu kondisi yang mungkin eh, membuat itu agak kurang semangat gitu ya, ataupun merasa keadaan lagi nggak mendukung gitu, tapi tetap join di agenda ya. Karena salah satu kenapa aku sangat antusias dengan agenda dibacain. Jadi ketika aku ngebacain cerita dari teman-teman, aku tuh bisa ngebandingin dengan permasalahan yang aku alami gitu. Kadang kan mau ngeluh, capek kerja gitu ya, mau ngeluh, tapi ngelihat cerita dari teman-teman yang justru malah memotivasi gitu ya. Nah itu jadi salah satu kenapa agenda ini ya harus dipertahankan gitu ya. Tapi terlepas dari apapun yang kami dapatin, teman-teman yang gabung juga harus bisa mengambil hikmah ya dari apa yang kita bacain, dari apa yang kita dengar dari cerita teman-teman di sini. Oke, untuk malam hari ini tuh sebenarnya aku sama Rizky Taki ya. Ada yang tahu Rizky Taki? Jujur aja, aku ada juga tadi ada ini ya, sudah ngelihat IG. Cuman aku nggak tahu itu Rizky Taki yang ini atau yang mana. Tapi kalau eh, tapi ada dari ceritanya itu ada yang notice gitu. Tahu dari IG ya. IG-nya mungkin bener ya. Soalnya ini salah satu member yang Kak Bayu yang akrab gitu ya. Kalau aku juga baru kenalan. Nanti kita coba kenalan sama-sama sama Karis kita Ki ya. Oke, kalau sama aku mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Atau ada yang nggak tahu nih sama aku. So kenal ya. Oke. Ada yang belum tahu sama aku teman-teman. Tapi kalau dari nama sih udah sering ikut semua ya. Kayaknya beliau juga dari ya mungkin itu ya teman surga. Kalau aku bukan teman surga ya, teman ya itu ya. Oke, Kak Rizky kayaknya masih dalam persiapan. Alhamdulillah beliau sudah bisa ini ya, bisa menjawab. Jadi mungkin nanti sebentar lagi teman-teman sebelum masuk ke bacain cerita teman-teman, biar nanti Kak Rizky kayaknya masuk itu enggak serta merta langsung bacain cerita ya. Ya mungkin aku tanya dulu teman-teman sini. Buat teman-teman di sini yang rasa tadi kabarnya tadi baik semua ya. Tadi ada yang jawab ya. Oke, kabarnya baik semua ya. Dan capek kerja, oke. Di sini yang di luar Palembang ada berapa nih? Coba coba. Coba absen dulu deh. Absen dulu dari mana aja nih? Kita absen dulu ya. Flores. Oh, Nuna Flores tuh nama ini ya. Oh, berarti kalau Prakabaya berarti dari Baya ya. Flores. Flores tuh di mananya tuh Flores? Flores itu Ende.
Aduh, Flores saja nggak tahu apalagi Ende nih. Yang lain gimana? Ada nggak? Coba sebutin asal kotanya dari mana gitu. Karawang hadir. Oke. Yang lain gimana? Kalau saya masih di Palembang ya teman-teman. Belum kampung nih. Oke, silakan teman-teman. Silakan tulis dulu asal kotanya dari mana. Mau dusunnya juga boleh. Kenapa Mbak? Mbak boleh dihapus intinya. Karawang. Oke, Palembang. Oke, yang lain gimana? Kita lagi nunggu Kak Rizky kayaknya ya. Nanti biar ketika dia masuk kita bisa ajak ngobrol sebentar. Nanti baru kita bacain cerita teman-teman. Dan buat teman-teman yang ngerasa belum menuliskan ceritanya dan pengen nulis, itu masih bisa ya teman-teman. Bisa di akses tuh Google Form-nya. Nanti bisa dituliskan di sana. Oke, dari Palembang, dari Flores, yang lain gimana? Aku sebelah. Mbak Ari Siswa Yuli dari mana? Mbak Tekar dari Palembang ya. Mbak Eva dari Bogor nggak salah. Apa? Waduh, ini kalau salah nih kena nih Jakarta Pusat. Man, aduh nggak ada tanda bacanya Mbak Eva. Jangan huruf gundul gitu. Mbak Feby, Mbak Alia dari mana? Mbak Yaya, Mbak Puspita dari Palembang tadi ya. Dari mana nih? Coba. Oh, Depok. Oke, Jabar ya. Mbak Yaya, Mbak Feby dari mana? Oh, Mbak Feby dari Palembang. Mbak Yaya dari mana? Iya, yang cowok cewek sih. Soalnya ada cowok juga ya. Eh, oke itulah. Coba tulis dulu di kolom komentar. Eh, Mbak Alia ya, Mbak Alia dari Depok. Bisa ngobrol sebentar Mbak Alia? Saya open mic ataupun tulis di kolom komentar juga nggak apa-apa. Ya aku ngobrol sama chat. Mbak Alia gimana? Bisa ngobrol? Teman-teman nanti kalau oh maaf nggak bisa. Oh, oke nggak apa-apa. Teman-teman seandainya ini musiknya ada iklan, boleh diomongin di chat ya. Soalnya ini aku nggak terlalu jelas dengarnya. Jadi biar suara aku di sini di tempat aku itu bisa jelas. Jadi suara lagu itu agak kecil di aku. Jadi buat teman-teman kalau seandainya iklan ini kan dari bukan premium ya YouTube-nya. Jadi buat teman-teman kalau dia iklan nanti bisa diomongin ya. Oke, oh, oke Mbak Alia nggak bisa ya. Oke, apa? Mbak Alia tadi dari Depok ya. Salam kenal ya Mbak Alia dari Depok. Mbak Ali Siswa Yuli dari Jakarta Pusat. Kalau yang dari Palembang nggak usah salam kenal lagi ya, karena kita udah di Palembang ya. Oke, ada beberapa ya. Ada beberapa nama yang mungkin aku belum tahu ya. Mungkin Mbak Alia udah pernah ikut ya. Oke, kembali mengingatkan buat teman-teman untuk segmen dibacain ini. Jadi teman-teman kita di sini nggak kayak formal, nggak kayak kajian gitu ya. Jadi untuk segmentasi segmen dibacain ini, kita lebih ke ngebacain cerita yang teman-teman udah tulis, baik yang udah nulis ataupun teman-teman yang nggak nulis mau dengerin juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada materi khusus untuk segmen dibacain ini. Jadi kita cukup mendengarkan apa yang teman-teman tulis di formnya gitu ya. Kemudian nanti kita coba telah ataupun kita tangkapin gitu ya. Jadi jangan berharap materi ya teman-teman. Kalau materi khusus kayaknya bukan untuk aku gitu. Jadi kalau aku jadi pemateri itu lebih ke ngebacain cerita teman-teman aja. Oke, masih belum muncul ya Kak Takinya. Oke, kemudian buat teman-teman yang mungkin sambil minum juga boleh ya. Jadi lebih santai teman-teman, jangan terlalu kaku gitu. Nah, oke, nanti mungkin langsung kita coba lihat ke ceritanya ya. Jadi nanti ketika Kak Rizky Taki muncul ataupun gabung, bisa nanti lihat ceritanya. Kebetulan tadi sebelum mulai, aku udah nyiapin beberapa cerita yang duluan masuk ya, yang duluan masuk ke Google Form kami ataupun folder kami. Kami, aku nih, kami atau aku nih. Aku coba
buat di PPT ya, biar nanti teman-teman juga bisa baca ya. Jadi mempermudah. Oke, aku share screen dulu lah, biar 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 menghemat waktu. Yes. Oke, gimana teman-teman? Udah muncul? Belum ya? Oke, udah muncul ya? Oke, coba cek dulu, muncul nggak? Kalau di aku muncul, tapi nggak bisa lihat ya siapa yang join. Sudah aman, oke. Oke, ntar ya. Hmm, oke, kita sambil jalan aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita kakinya, soalnya dia baru pulang, baru sampai rumah katanya tadi. Jadi mungkin perlu prepare dulu ya. Oke, ini kita coba ini. Oh, ini apa? Sih. Bentar ya. Ini cerita pertama, tapi jadi urutan itu aku mengambilnya itu dari cerita pertama yang nulis ya. Jadi aku nggak tahu ini yang nulisnya siapa, tapi yang pasti ini yang pertama nulis gitu ya. Kami juga cukup cuma tahu jam dia nulis sama cerita yang dia ini, cerita yang dia tuliskan. Cari teman. Oke, oke, aku coba bacain teman. Nanti ketika teman-teman ngelihat cerita ini, nanti kalau teman-teman mau nanggapin juga boleh di kolom chat ya. Nanti aku coba bacain juga. Oke, ini cerita pertama ya. Assalamualaikum Kak. Oke. Nah, oke. Assalamualaikum Kak. Alhamdulillah agenda dibacain mulai ada lagi ya setelah beberapa kali libur. Ya, ini memang baru mulai lagi ya. Jujur, saya merasa terbantu dengan adanya agenda dibacain ini karena nggak semua orang bisa mengungkapkan apa yang sedang dirasakan. Oke, betul. Tapi di sini kan nggak ketahuan siapa pengirimnya. Jadi merasa aman aja gitu. Nah, aduh, aduh, nggak seru dong. Kalau ini bocor dikit nggak ngaruh ya teman. Tapi di sini kan nggak ketahuan ya siapa yang ngirimnya. Jadi merasa aman aja gitu. Lebih aman lagi, memang cerita ke Allah karena pada akhirnya Allah pemberi solusi terbaik. Tapi saya mau mencoba bercerita sekaligus meminta tanggapan kepada kalian, siapa tahu bisa menjadi perantara dalam memperbaiki pikiran dan hati agar lebih jernih lagi. Oke. Oh iya, saya perempuan Kak. Oh ya, oke dikasih taunya ya, dia perempuan. Saya perempuan ya Kak. Kenapa ya? Kalau menyemangati orang lain mudah banget. Gimana? Menurut aku enggak. Ayo semangat teman. Oke. Jangan menyerah. Kamu berharga. Kamu cakep. Kamu cuma ada satu di dunia ini. Nggak ada kamu. Nggak rame tahu. Tapi kata-kata yang kuberikan kepada orang itu bukan gombal kok. Tulus dari dalam hati. Oke. WKWKWK. Tapi sayangnya kepada diri sendiri keseringan zolim. Susah banget ya menyayangi diri sendiri, apalagi kalau sedang di titik terendah. Tidak ada tidak ada juga yang bisa dibanggakan. Punya nyawa aja punya nyawa aja hanya satu. Emang kamu berharap berapa? Punya nyawa aja hanya satu, itu pun hanya titipan. Kak, saya udah merasa nggak berarti untuk hidup, Kak. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya, Kak? Saya meminta kepada Allah untuk mengambil nyawa saya saja. Kan Allah masih punya hamba yang lain. Jadi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya kan? Kalau saya yang tiada. Terima kasih banyak Kak sudah mau membacakan cerita saya. Ditunggu ya tanggapannya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Wah, baru cerita pertama udah ini ya, udah kayak mau mengakhiri ya. Oke. dari yang awal-awal dia nuliskan cerita sih, aku ngeliat ini salah satu member yang udah lama, udah ataupun udah sering ya, udah sering ikut agenda dibacain gitu ya.
Jadi dia tahu bahwa agenda dibacain ini udah beberapa kali libur dan hari ini kita mulai buka lagi ya. Oke, Tante, aku tadi belum dapat kenapa dia ingin mengakhiri hidupnya tadi. Susah banget ya menyemangati diri sendiri, apalagi kalau sedang di titik terendah. Nah, di sini titik terendah tuh gimana, teman-teman? Karena setiap orang tuh berbeda tuh. Titik terendah tuh berbeda. Tapi kita anggap yang secara umum aja ya. Tidak ada juga yang bisa dibanggakan. Kayak merasa diri nggak ada yang berharga gitu ya. Punya nyawa aja hanya satu. Ya, kucing aja ada 9 ya. Kita ada satu ya. Oke, hanya satu, hanya titipan. Saya udah ngerasa nggak berarti untuk hidup. Ya, di sini karena si penulis itu nggak nyebutin ya, nggak berarti dalam hidup itu kenapa? Eh, Problemnya itu apa ya? Ini kan dia masih secara umum, masih global gitu ya. Jadi saya nggak bisa dapat intinya ya. Berarti untuk hidup, boleh nggak ya Kak? Saya minta kepada Allah, tiba-tiba dia tuh, dia merasa nggak berarti sehingga dia hmm, pengen minta kepada Allah untuk mengakhiri hidupnya ataupun mengambil nyawanya. Oke, kalau dari aku, eh, percayalah teman-teman, setiap orang itu kan punya masalah masing-masing gitu ya. Setiap manusia gitu ya. Dalam kehidupan itu nggak ada yang 100% hidupnya selalu bahagia. Jadi ketika teman-teman ngerasa ada problem atau ada masalah yang mungkin teman-teman rasa itu sangat berat gitu ya. Dan percaya sebab semua orang pernah mengalami masalahnya masing-masing. Mungkin masalahnya berbeda-beda ya. Mungkin masalahnya berbeda-beda. Titik terendah orang itu berbeda-beda gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi. Aku juga pernah mengalami titik terendah gitu ya. Pernah berada di posisi yang mungkin sangat membuat aku tuh frustasi gitu ya. Pengen ngerasa eh, kayaknya nggak layak gitu ya untuk eh, semangat hidup ataupun untuk melanjutkan kehidupan gitu ya. Tapi ketika kita coba berpikir gitu ya, coba berpikir eh, dengan kepala dingin ataupun coba untuk menenangkan diri, coba untuk eh, menata lagi pikiran kita gitu ya. Jangan ketika kita merasa down gitu, ketika kita merasa eh, putus asa ataupun merasa titik terendah itu udah membuat kita itu lemah gitu ya, iman kita tuh lemah sehingga kita tadi mau meminta kepada Allah untuk mengakhiri hidup ya. Tapi kita coba tenangkan diri kita dulu. Tadi mungkin dari si penulis juga udah bilang tadi awal bahwa cerita ke Allah itu eh, yang paling baik gitu ya. Nah itu salah satu solusinya tadi. Kalau kita emang kita nggak mau cerita ke orang lain, kita diskusikan ataupun obrol sama Allah, cerita sama Allah tadi ya. Tapi kembali lagi di sini aku coba tangkap nih, Kak. eh Tadi udah aku bilang bahwa setiap orang itu punya masalah. Jadi teman-teman jangan ngerasa di dunia ini tuh kita yang paling susah gitu ya. Kita yang paling punya masalah paling besar lah gitu ya. Setiap orang itu punya masalah. Setiap orang punya titik terendah masing-masing. Dan percaya teman-teman, kita pernah melewati suatu kondisi yang mungkin sulit untuk kita lewati, tapi sampai sekarang kita masih bisa bertahan. Kita flashback lah ke belakang. Pasti pernah ngalamin waktu kecil ataupun ketika kita sebelum dewasa gitu ya. Pernah mengalami kondisi yang mungkin sulit gitu ya. Sulit dalam hal ada yang mungkin ketika kecil orang tuanya itu kurang baik gitu ya. Bisa sampai pisah gitu. Tapi ketika dewasa dia punya masalah lagi nih. Nah, masalahnya itu belum belum terlalu besar sama masalah yang lalu. Tapi masalah yang lalu itu udah kita lewatin. Berarti masalah kita saat ini tuh nggak terlalu besar ya. Jadi jangan sampai ketika kita menemukan masalah itu, kita malah eh, apa ya, bilang bahwa kita itu nggak berarti, bilang bahwa kita itu nggak ada yang dibanggain. Kita tuh udah kuat teman-teman. Kita udah pernah melewati suatu kondisi yang menurut orang itu nggak bisa dilewati, tapi sampai sekarang kita masih bisa bertahan gitu ya. Nah, itu suatu yang harus kita apresiasi dari diri kita sendiri. Jangan hanya melihat keadaan kita sekarang yang mungkin masih terpuruk dengan kondisi yang saat ini ya. Tapi kita lihat di belakang, di flashback ke belakang kemarin, pernah melewati suatu kondisi juga yang dimana itu mungkin sulit, tapi saat ini kita masih bertahan. Nah, itu harus kita lihat juga yang dinilai dari kita itu adalah proses kita untuk melewati kondisi ini. Jadi ketika kita berada di kondisi yang sulit, teman-teman, mungkin teman-teman sini udah ada pernah yang ngalamin juga ya.
Ya, setiap orang pernah mengalami, teman-teman. Setiap orang pernah mengalami titik terendah yang mungkin itu sulit ya. Dan kita sudah pernah melewati itu, jadi jangan sampai ketika kita berada di posisi yang buruk lagi ataupun berada di posisi titik terendah lagi, kita melupakan bahwa kita pernah melewati suatu titik terendah yang lebih gitu. Ada mungkin teman-teman sini pernah lihat gitu ya, sebuah foto ataupun ilustrasi gitu ya, seorang yang ngelihat ada tanjakan di depannya, tapi di belakangnya itu udah banyak sekali tanjakan yang udah dilewatinya gitu ya. Nah, itu adalah si ilustrasi yang menurut aku bisa menggambarkan bahwa kita tuh pernah mengalami suatu kondisi yang sulit, tapi kita bisa bertahan sampai saat ini, dan kondisi saat ini yang titik terendah saat ini tuh bisa bisa kita lewati seperti kita melewati kondisi-kondisi yang sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi buat teman buat buat teman-teman ya, teman-teman juga buat ini mereminder ke teman-teman juga, teman-teman yang lain juga, karena titik terendah ini kan secara umum kita semua pasti akan mengalami dan pernah mengalami. Jadi bukan untuk si penulis aja, jadi buat teman-teman juga yang lain. Oke, itu ya kalau dari aku itu. Oke, ini kayaknya benar nih. Kak Rizky ya. Assalamualaikum Kak Rizky Taki. Stop, stop. Oke. Suaranya belum ini ya. Kalau dari aku belum ada ini. Coba di ini. Oke, di lip lagi ya. Oke. Ada nggak nih yang sama nih sama si penulis? Lagi mengalami atau pernah mengalami titik terendah? Boleh ditulis di kolom komentar, teman-teman. Dari cerita pertama aja udah gitu ya, teman-teman. Kan pernah ya. Udah. Oke, gimana? Coba-coba. Halo, Bisa cek. Kak. Oke, udah aman tuh. Kalau suaranya udah aman. Nggak bisa open kamera kali kita Ki. Oke, sip. Oke. Karis kita Ki pakai HP ya? Iya, handphone. Oke. Tapi bisa kondusif nggak? Bisa menyampaikan sesuatu nanti bisa. Iya, bisa insya Allah. Bisa ya? Tapi aku nggak bisa pakai di Google Form ya. Ini udah aku bisa tampilin. Cuman Karis kita Ki. Oke. Kita udah lihat tuh. Tapi emang sinyalnya agak ini ya, agak kurang stabil ya Karis kita Ki. Soalnya di aku agak putus-putus. Di, beginilah kondisi di Medan ada Oke, oke. biasa. Teman-teman lain gimana? Bisa nggak? Suara aman. Putus-putus juga ya. Aduh. Oke, bentar ya. Ah, cek satu. Hmm, nge-lag. Allah. Ya Allah, bertanya. Oke, sip. Udah. Ah, mungkin kameranya nggak apa-apa ditutup kan sih? Boleh. Nggak apa ditutup. Mungkin berat di situ ya. Coba coba. Ya masih nge-lag ya. Bentar, apa dulu. Nanti aja ngomong. Ya ya. Ya nggak apa-apa Kak Rizky. Oke, oke teman-teman. Nanti mungkin Kak Rizky sedang mengkondisikan keadaannya gitu ya. Bukan keadaannya ya. Keadaan sinyalnya gitu. Kalau dia masih aman. Oke, dari cerita pertama teman-teman pernah mengalami gitu ya. Nah, ada yang juga tuh bilang pernah gitu. Oke, itu cerita pertama. Mungkin nanti kita coba tanya ke Kak Rizky ya terkait dengan tanggapannya gimana. Ataupun mungkin Kak Rizky ini dengan konten-konten ini sering gitu. Agak berat ya Kak Halo, Rizky. udah. Eh, Kalau di aku agak Masih, berat. Ya masih agak berat sih kalau di aku. masih putus-putus ya? Coba cek sekali lagi, sekali lagi boleh tes. Halo, cek, 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 satu, dua.
Coba Kak Rizky boleh eh, Halo, bacanya ya. cek, cek, cek. Aman Kak sih, aku suaranya ya ya. Suaranya udah agak aman tuh Kak Rizky. Ya, Fotonya udah, gambarnya udah aman. Oke, sip. fotonya nggak ada, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau suara udah aman tuh. Kenapa sih? Bentar ya. Ini Kak Rizky. Jadi tadi kita udah mulai nih di cerita pertama. Ini cerita pertamanya Oke. ini. Suara aku aman nggak Kak Rizky? Aman, aman, aman. Suaranya aman. Ya. Oke. Jadi di cerita pertama ini aku ambil kesimpulan. Jadi ini adalah salah satu tulisan dari member High gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih penulisnya siapa. Tapi di sini disebutkan bahwa dia itu perempuan nih Kak Rizky. Nah dia ini Oke. ngerasa kalau untuk nasihati teman-temannya yang lain tuh mudah gitu. Dia tuh sering untuk nasihati menyemangati teman-teman yang lain. Tapi untuk dirinya sendiri tuh sulit gitu. Nah, susah banget buat dia menyayangi diri sendiri apalagi kalau sedang di titik terendah. Dan ketika di titik terendah itu, si penulis ini merasa nggak ada yang dibanggain dari dirinya gitu. Sehingga dia tuh ngerasa pengen meminta sama Allah buat mengakhiri ataupun mengambil nyawanya aja. Nah itu menurut Kak Rizky gimana tuh? Kalau dari ceritanya, Sebenarnya, boleh tanya. ya oke. Udah aman ya. Cek, cek. Aman-aman. Oke. Sebenarnya, sebenarnya paling susah tuh memang nasihat diri sendiri kan. Karena seberusaha apapun kita nasihatin orang, pasti ya nasihat kita itu kembali ke kita gitu. Memang sih nasihat kita itu, memang nasihat untuk nasihat diri kita sendiri itu susah memang. Karena apa ya? Karena namanya ujian terberat itu memang diri sendiri gitu. Tapi aku tuh dengar salah satu ustadz pernah bilang sama aku bahwa untuk supaya kita tuh mudah berubah, maka ingatlah kesalahan-kesalahan terbesar kita gitu. Jadi ketika kita udah ingat kesalahan terbesar kita, pasti kita tuh nangis gitu. Kita nangis, pasti di situ kita berubah gitu. Nah, kemungkinan besar kita itu bisa lebih baik untuk dari yang kemarin lah gitu. Karena kalau kita ingat-ingat dosa terbesar kita, pasti kita tuh bisa berubah gitu. Kalau kita ingat-ingat yang lain mungkin itu susah gitu. Kalau pribadi aku sendiri ya, karena aku tuh pernah ngelakuin satu dosa yang sangat besar gitu. Terus aku ingat-ingat itu bisa membuat aku tuh balik lagi menjadi lebih taat gitu. Nggak pun taat-taat kali, tapi kan bisa lebih baik lah daripada yang kemarin gitu. Karena kalau kita udah ingat-ingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita perbuat, pasti kita tuh seminimal minimal mungkin kita tuh pasti melamun dengan dosa-dosa kita. Kalaupun hati kita lembut, pasti kita nangis. Disitulah yang membuat kita tuh sadar gitu. Udah kita sadar, pasti di situ kita membuat diri kita tuh berubah gitu. Karena kesadaranlah yang membuat kita berubah. Gitu. Karena kalau kita, karena walaupun apa ya, walaupun kita niat untuk berubah, tapi kita nggak sadar, nggak mungkin bisa berubah. Karena kesadaran yang membuat kita tuh bisa berubah. Jadi kalau kalau nasihat diri sendiri, kita tuh harus ingat-ingat dosa kita, terbesar kita. Apapun yang kita lakuin, sadar aja, sadar diri. Oh aku tuh lebih buruk ya. Oh aku tuh, walaupun aku konten kreator dakwah, walaupun aku banyak nasihatin orang, tapi aku nggak lebih baik daripada mereka gitu. Tapi aku nggak lebih baik daripada yang aku nasehatin gitu. Ya aku juga lebih buruk. Jadi kita tuh secara tidak sengaja kita tuh nasihat diri kita sendiri juga. Intinya kalau dari aku kita ingat-ingat kesalahan-kesalahan kita perbuat lah. Itu bisa membuat kita tuh lebih baik lagi daripada kemarin. Gitu sih. Wah, keren, keren, keren. Tadi kalau aku ambil kesimpulan dari Kak Des kita ini lebih lebih ke garis bawahi dari menasihati diri sendiri itu gitu ya. Berarti mengingat apa yang udah terjadi di belakang, dosa-dosa mungkin mengingatkan kita bahwa kita pernah berdosa gitu ya. Sehingga kita tuh iman kita tuh menjadi lebih baik gitu ya. Berarti yang digaris bawahi itu untuk menasihati diri sendiri itu tadi mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Kalau dari aku tadi titik terendahnya yang aku garis bawahi karena titik terendah yang mungkin semua orang pernah mengalami dan saat ini dia mengalami titik terendah lagi mengingat flashback titik terendah yang pernah dialami sebelumnya gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, ini cerita pertama nih Kak Rizky Taki. Sebenarnya di cerita kedua ini khusus untuk Kak Rizky Taki. Itu kenapa kita harus nunggu Kak Rizky Taki tadi. Kenapa tuh?
Ini ada notis langsung nama antum nih. Oke, kita langsung ke Iya, cerita kedua. Cerita kedua ya, kadis kita, oke? boleh, boleh. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Oke, bentar ya. Nah, nih, Kak Rizky boleh baca dong. Oke, udah muncul Kak Rizky. Hmm, nge-lag ya? Kak Rizky gimana? Bisa dibaca? Oke, nge-lag ya? Oke, ini ada salah satu tulisan tulisan kedua ya, teman-teman. Jadi tulisan kedua ini langsung di notice gitu ya. Wah, dari tulisannya sih berarti orang ini udah sering lihat Kak Rizky Taki ya. Assalamualaikum Kak Rizky, gimana Mana gimana? nih cerita? Udah muncul Kak Rizky? Boleh dibaca nih. Nah, udah keluar lagi dia. Oke, maaf ya teman-teman kalau mungkin sering keluar masuk gitu ya. Kita coba maklumi ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang ada di daerah-daerah eh Mosok juga pernah ngalamin ini. Oke, ini untuk cerita yang tulisan kedua, ini khusus Kak Rizky Taki aja sebenarnya, karena dia notice ke Kak Rizky Taki. Jadi dari tulisannya aja kita udah tahu bahwa dia ini followersnya Kak Rizky Taki ya. Jadi Kak Rizky Taki ini salah satu influencer juga ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu IG-nya nanti boleh ya, nanti dilihat lagi. Kita doakan sinyalnya Kak Rizky. Ya, kita doakan sama-sama ya, teman-teman biar dipermudahkan. Amin. Oke, mau next nggak? Atau kita tunggu Kak Rizky ya? Gimana nih Kak Rizky Taki? Next. Oke, bentar dulu. Halo, halo, cek. Oke, Kak Rizky. Suaranya coba cek cek lagi, cek lagi. Halo, halo, cek. Oke, oke. Kak Rizky bisa lihat tampil di Halo, layar. Kak. Dah. Halo, Oke. cek. Ya, ya. Coba, coba. Boleh dibaca Kak Rizky yang tampilan di layar? Oke. Ya. Oke, Kak Rizky, coba. Gimana nih tanggapan Kak Rizky dari cerita kedua ini? Oke, lagi mencari Oke, sinyal. sip. Oke, Man. lagi. Nah, nih, coba, coba. Oke. Assalamualaikum, Kak Rizky. Gimana, Kak? Udah lama nggak lihat. Kemana aja waktu itu? Berbulan-bulan nggak ngonten. Kayak Ah, gini ya. Sebenarnya, denger nggak? Denger nggak? Halo, halo. iya, ya. Oke, oke. Mana, mana? Sebenarnya aku tuh sebenarnya aku nggak mau buka di sini sih sebenarnya. Karena kan ini masalah pribadi kan. Tapi aku sepil dikit-dikit lah. Sebenarnya aku tuh ada problem diri sendiri sih. Maksudnya itu aku tuh kehilangan arah aja kemarin gitu. Kayak aku berada di titik terendah lah gitu. Kayak apa ya? Aku tuh nggak ngelakuin maksiat, tapi aku juga nggak ngelakuin ibadah gitu. Kayak aku tuh apa ya? Kayak bisa dibilang bermasalah sama diri sendiri gitu. Aku nggak tahu kenapa gitu, karena semakin banyak problem tuh. Jadi laki-laki itu kan dia tuh lebih identik berpikir ya kan? Laki-laki tuh lebih identik berpikir. Jadi tuh dia tuh mikirin semuanya. Jadi masalah apa mau dipikirin, apa yang datang dipikirin gitu. Jadi ketika itu aku tuh capek gitu kan. Jadi aku tuh kayak apa ya? Kayak jadi aku pernah mikir kayak gini lah. Apa sih aku gunanya sholat gitu, ibadah sama Tuhan. Tuhan aja nggak ngasih aku solusi. Sampai aku pernah bilang gitu loh sama diri aku sendiri gitu. Saking bermasalah diri aku kan. Kayak aku punya banyak masalah. Kenapa Tuhan nggak ngasih aku solusi gitu? Kenapa sampai berbulan-bulan bahkan sampai tahunan gitu kan? Aku tuh kayak gini gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin aku bisa keluar dari zona itu kan, karena itu ada salah satu temen aku yang dari Ungaji Medan juga. Dia bilang kan, eh, dia bilang gini, eh, semuanya itu pasti ada jalan gitu. Mungkin aja katanya, mungkin aja Allah tuh ngasih ngasih lo itu, ngasih kau itu ujian lebih berat ini supaya kau tuh naik level gitu katanya. Mungkin mungkin hadiah dikasih Allah itu lebih besar daripada yang kemarin. Mungkin hadiah yang dulu dikasih Allah, keistimewaan dikasih Allah itu biasa aja. Tapi tapi dirimu yang
menilainya istimewa. Dan ini hari ini dirimu diuji katanya. Mungkin nanti dikasih Allah hadiah yang lebih istimewa lagi. Jadi aku mikirnya kan, apa iya aku bilang kan, tapi nggak mungkin bilang. Tapi karena aku meyakinkan diri, akhirnya aku mulai. Ya udah alhamdulillah. Ya ini pun sedikit sebenarnya bermasalah gitu kan. Aku belum sembuh lah, belum sembuh total. Karena aku nggak berani ngonten. Kenapa ya? Karena aku mikir gini lah, gini ya. Karena diri aku aja belum beres, masa aku nasihatin orang gitu. Jadi aku berhenti di titik itu, ya udahlah, nanti dulu lah mulai ngonten lagi. Sampai kemarin tuh Bang Bayu ya bilang kenapa nggak ngonten juga gitu kan. Tapi aku nggak ceritain gitu. Mungkin di sini teman-teman, aduh, aku sebenarnya malu gitu kan, kayak, kok Rizky Taki bermasalah kayak gini gitu. Ya aku pernah berada di titik titik terendah lah. Mungkin teman-teman kalau ngalamin kayak gitu, ya aku nggak tahu juga gitu. Dan sempet juga aku tuh bermasalah sama keluarga, sama teman-teman gitu. Jadi aku pernah pernah nggak pulang selama seminggu di rumah gitu. Karena aku bermasalah sama keluarga, tapi problemnya nggak mungkin aku kasih tahu kan. Nah, pokoknya besar lah gitu. Jadi intinya karena aku nggak konten tuh karena aku ada problem sama diri sendiri sama keluarga. Jadi disitulah aku tuh stop semua untuk ngelakuin kebaikan. Bukan berarti aku tuh nggak konten lagi, tapi insya Allah next nanti habis Lebaran mungkin aku lebih aktif lagi insya Allah. Doain aku sembuh gitu aja sih. Amin, amin, amin. Ya pastinya doa terbaik lah untuk Kak Rizky Taki ya. Semoga Iya. bisa kembali lagi pulih dengan konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, itu ya. Mungkin dari si penulis udah tahu ya penjelasan dari Kak Rizky Taki. Mungkin si penulis ini Kak Rizky Taki menunggu banget gitu, nunggu banget konten-konten Kak Rizky Taki itu gitu. Dia pengen banget lihat Kak Oh, Rizky Taki konten lagi gitu. Nah, ditunggu aja buat si penulis. Nah, semangat nah tuh. Banyak tuh di kolom komentar semangat Kak Rizky Taki katanya. Nah, oke, itu ya ya. teman-teman. Kita lanjut Oke, ya. terima kasih. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Bentar. Ini. Ini ada ceritanya. Aku boleh baca kali sekitar ya. Bila mungkin aku aja Oke. baca. Kak, aku mau cerita boleh? Boleh. Ada perempuan yang mencintai pria dalam di ada perempuan yang mencintai pria dalam diamnya. Perempuan ini khawatir kalau perasaannya ketahuan sama si pria itu. Perempuan ini kagak mau nanti jadi asing gitu. Apa ya Kak yang harus dilakuin sama perempuan ini? Oke, gimana tuh tanggapan Kak Rizky Taki? Ini ada yang mengagumi secara diam-diam tapi nggak mau jadi asing gitu ya. Jadi asing. Oke, tanggapan Kak Rizky Taki gimana tuh? Sebenarnya, oke dengar nggak? Oke, boleh, aman-aman. Sebenarnya nggak ada pilihan lain sih. Ya selain ya tetap mencintai dalam diam juga gitu. Karena kalau dia ungkapin pun ya nanti ketahuan juga gitu. Ya sabar aja ya, kayak Ali kan, kayak sahabat Rasul tuh kayak Ali gitu. Nanti kan kalau memang dia benar-benar dijodohkan sama Tuhan, sama Allah kan pasti datang juga gitu. Karena kalau misalnya dia nggak mau ketahuan sama si pria itu, ya mau nggak mau harus tetap ya mencintai dalam diam gitu. Tapi kalau memang dia itu mau ungkapinnya ya silakan gitu. Tapi jangan ungkapin langsung lah, nanti jadinya jadi fitnah ya. Jadi kalau misalnya suka sama pria itu, cewek itu apa ya lebih lebih dianjurkan temennya yang nyampein gitu. Jangan si cewek itu yang nyampe sama laki-laki itu, nanti jadinya marwah perempuan tuh rendah gitu. Marwah perempuan tuh tinggi, jadi nggak boleh ngungkapin perasaan sama cowok langsung gitu, nggak boleh. Yang dianjurkan tuh lebih lebih suruh temennya nyampein sama si pria itu, atau kakaknya atau mamanya, nggak apa-apa gitu. Kalau memang niatnya untuk serius nikah. Tapi kalau memang niatnya serius, serius pacaran, ya ngapain, nggak usah gitu. Gitu sih. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi marwah marwah perempuan tuh tinggi teman-teman. Jangan direndahin. Ya, Karena ini karena aku pernah memang suka sama cewek gitu kan. Tapi memang aku apa ya? Aku tuh kan tipe kayak gini, masalah aku tuh suka sama cewek, tapi aku tuh memang mau ngajak serius gitu kan. Tapi karena aku belum siap, jadi kok nggak mau ngungkapin gitu. Sampai ya itulah karena ada tadi salah satu problem juga sama diri aku. Ujung-ujungnya dia nikah sama orang lain. Jadi ya kan, aduh gitu, gitu sih. Maksudnya patah hati itu sakit gitu. Soalnya udah suka sama dia tuh bertahun-tahun gitu lah. Tapi tiba-tiba kok nikah sama yang lain gitu kan.
Gitu sih. Karena aku belum siap, jadi aku nggak ngungkapin gitu. Ya cewek itu makan nggak tahu kan kalau kita tuh suka gitu. Itu sih salahnya aku. Kenapa aku nggak mempersiapkan diri? Aduh. Oke, gitu ya. Oke, itu dari Kak Rizky tadi bahwa sebagai perempuan juga ada adabnya ya kalau untuk menyampaikan secara langsung kepada seorang laki-laki gitu ya. Ya benar kata Kak Rizky tadi, jangan sampai cara penyampaian itu juga salah gitu kalau menyampaikan secara langsung ya. Sebagai perempuan tadi, perempuan itu punya sebuah yang lebih tinggi lah dari laki-laki. Yang harus dijaga tuh itu marwah Ya, kalau tadi siap. ya, marwah ataupun rasa malunya juga perlu jaga gitu ya teman. Jadi kalau seandainya terkait dengan menyukai secara diam tadi masih bisa dipertahani buat si penulis karena ini si penulisnya bilang ini mencintai dalam diam ya. Mencintai dalam diam. Jadi kalau seandainya mencintai dalam diam itu masih bisa ditahanin, masih bisa dipertahanin dan untuk kejenjang yang lebih serius atau pernikahan itu belum belum siap gitu ya. Ya tadi tetap mencintai dalam diam tadi kata seperti yang kita kayak bilang gitu ya. Kalau emang eh, mencintai dalam diam itu bisa menjadi solusi lah. Tapi kalau seandainya udah siap nih, udah siap jadi untuk kejadian yang lebih serius dan itu bukan wajib sih, lebih ke disarankan ataupun eh, kalau memang udah siap itu bagusnya itu ungkapkan secara langsung gitu ya. Ungkapkan secara langsung tadi dengan perantara orang lain, dengan perantara mahram kita sebagai mahram kalian, mahram perempuan, mahram si perempuan gitu ya. Nah, penyampaian itu gitu. Kalau emang udah siap untuk yang lebih serius. Tapi kalau kita belum siap, tapi perasaan kita menggebu-gebu, ya kita tahan gitu ya. Kita tahan, kita ceritakan sama Allah, kita bawa cinta itu kepada Allah. Jangan sampai eh, perasaan cinta itu membuat kita malah terjerumus ke hal-hal yang negatif, ke pacaran gitu ya. Kita pengen banget sama dia, sampai-sampai kita mengajukan untuk mengajaknya pacaran, si cowok juga lagi down, sehingga terjadilah pacaran. Nah, itu yang harus dihindari teman-teman. Gitu ya teman-teman. Kalau buat si penulis juga ya, buat yang si penulis, kalau mendengarkan semoga nanti perasaannya itu bisa sampai ke sesuatu yang halal yaitu pernikahan. Kalau emang udah siap gitu ya. Gitu. Oke, ini cerita kedua. Ketiga ya. Cerita ketiga ya. Oke. Kita lihat dulu. Kali kita lagi kayak ada ngelik nih. Ada penyesalan nggak Kak? Karena nggak sempat menyampaikan rasa. Aduh, ini pertanyaan nih Kak Rizky. Di kolom komentar. Oke, lanjut. Lanjut ya. Kayaknya ngelik nih Kak Rizky. Oke, Bukan tuh. lanjut. Nah, oke. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Agak ini ya. Oke, lanjut. Oke. Ini agak panjang ya. Mau Kak Rizky atau aku nih yang baca? Panjang ya. Iya. Agak delay ya aku ngomongnya. Siapa nih yang mau baca? Kak Rizky atau aku? Boleh, aku boleh. Boleh. Coba baca Kak Rizky. Aku mau cerita nih, Kak. Jadi aku ini mahasiswa sekaligus dipercaya sebagai ketua tingkat di kelas. Sebagai seorang yang ingin menjaga batasan dengan bukan mahram, lawan jenis, aku berusaha untuk tidak terlalu dekat dengan mereka, apalagi kalau bukan mahram. Tapi di kelas ada beberapa teman yang sering mendekat tanpa menyadari batas yang ingin aku jaga. Aku sebenarnya ingin menegur mereka secara langsung, tapi aku ini orangnya tidak enak kan. Aku takut kalau berbicara terlalu tegas nanti malah menyinggung atau membuat suasana jadi canggung. Masalahnya kami sering ada kerja kelompok dalam situasi seperti itu. Tentu aku harus tetap berinteraksi demi kelancaran tugas. Aku tidak mungkin menghindar sepenuhnya, tapi juga tidak ingin terlalu dekat hingga melewati batas yang menurutku seharusnya Aku juga bingung bagaimana mereka. Apalagi aku juga sering merasa tidak enak hati kalau harus menolak atau mengingatkan sesuatu. Menurut kakak bagaimana cara yang tepat untuk menghadapi situasi seperti ini? Teman-teman harus tahu ya. Jangan setiap situasi itu teman-teman itu halo, nggak ada suaranya katanya. Ada ya? Agak putus-putus. Agak putus-putus, Cek teman bisa aman sih. cek aman aman. Coba teman-teman yang lain gimana? Kalau di aku masih aman sih. Nggak ada suaranya. Serius kah? Hilang.
Coba. Iya. Ngomong lagi. Bentar, aku matiin mikrofonnya dulu. Oke, sip. Udah, cek. Nah, Aman, gimana teman-teman? Tulis di kolom komentar. aman ya. Aman. Oke. Jadi kalau menurut aku jangan pernah menganggap dalam situasi apapun kita tuh nggak boleh dekat sama lawan jenis. Boleh dalam situasi, ada beberapa dalam situasi. Kalau kata guru aku dalam suatu pengajian itu boleh. Misalnya ketika kalau ada hal-hal penting kerja kelompok itu boleh. Kita apa namanya? Kita berikhtilat gitu. Karena kan nggak mungkin dalam berdagang juga itu boleh kita berikhtilat. Karena kan dalam situasi itu nggak mungkin kita jaga-jaga benar-benar gitu. Dalam umroh itu kan dibolehkan gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal penting itu nggak apa-apa berikhtilat, tapi bukan berarti itu dekat-dekatan juga. Tetap dijaga batasannya, tapi nggak sampai jauh-jauhan kali lah gitu. Jadi juga kalau misalnya yang nulis ini, kalau misalnya dia tuh udah melewati batas atau kayak menyentuh-nyentuh gitu kan, ya tegas aja gitu. Ya kalau misalnya Kayaknya ini udah nge-lag sih kalau di aku. yang Teman-teman yang yang lain gimana? nulis ini cewek, kalau misalnya dia nggak enakan, tampar aja cowok itu nggak apa-apa gitu. Dia itu nyentuh-nyentuh gitu kan. Kalau misalnya dia itu berlebihan untuk kita, aduh, Oke. Kak Rizky-nya nge-lag ya, teman-teman keluar ya. Oke, aku halo. Sip. oke, mulai lagi. Jadi ada beberapa dalam situasi dibolehkan untuk berikhtilat. Untuk hal-hal penting kayak kerja kelompok itu dibolehkan dalam berikhtilat. Umroh, pokoknya hal-hal penting lah. Hal-hal penting yang tidak melanggar syariat gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi nulis cewek, kalau misalnya ada laki-laki yang berlebihan kayak nyentuh-nyentuh gitu, ya tampar aja gitu, nggak apa-apa. Jangan jadi orang nggak enakan untuk supaya dia tuh bisa bisa nyentuh-nyentuh kita, nggak apa-apa. Itu malah kita berpahala loh kalau nampar cowok itu, kalau dia tuh melewati batas, serius. Karena kalau dia berlebihan kayak itu nama pelecehan juga kan, kayak misalnya ya kita udah menjaga benar-benar batas tapi dia tuh sampai nyentuh-nyentuh kita, itu nggak sopan namanya. Ya tampar aja gitu. Itu bisa dilaporkan ke polisi juga bisa gitu. Jadi apa ya, kalau aku bilang cukuplah jadi orang nggak enakan. Kita tuh harus menjaga diri kita, apalagi perempuan kan. Jadi kita tuh jangan sampai melewati batas, atau laki-laki itu intinya gini lah. Sebenarnya kalau kata Ustadz Omar Mita, puncak perzinahan itu dimulai dari perempuan, serius. Kalau perempuan itu, denger nggak? Gimana? Cek Aman. aman. Nah, kalau kata Ustadz Omar Mita, pintu perzinahan itu lebih besar tuh dari perempuan, bukan dari laki-laki. Karena apa? Karena kalau perempuan itu menutup pintu untuk kayak deket-deket atau misalnya pegangan tangan, laki-laki nggak akan berani untuk megang tangan si cewek. Dengar nggak? Aman nggak? Aman. Iya. Terus uh, cowok itu pun cowok kalau misalnya dia nggak ada niat untuk ngelakuin hal maksiat atau hal-hal kayak gitu, tapi kalau cewek membuka celah pasti dilakuinnya. Cowok gitu orangnya. Cowok tuh misalnya ya kita santai-santai kayak gini ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Tapi kalau misalnya ada cewek yang membuka celah untuk kita itu bermaksiat, pasti dilakuin cowok itu. Walaupun nggak ada niat kita untuk laki-laki ya. Walaupun nggak ada niat kita untuk ngelakuin hal itu. Tapi karena cewek itu membuka celah, kita ya ada kesempatan nih gitu kan. Barang bagus nih kita bilang kan gitu. Ya, pasti dilakuinnya gitu. Cowok tuh gitu, karena cowok tuh pantang apa ya? Kalau dalam bahasa kami tuh jangan dipancing lah gitu. Nah, jadi benar-benar kata Ustaz Omar Mita tuh pintu perzinahan lebih besar tuh dari cewek. Jadi cewek itu harus benar-benar menjaga diri gitu. Tapi kalau cewek itu memang tegas, galak, cowok tuh nggak ada yang berani deketin gitu. Bahkan the group pun nggak berani, serius. Ada aku kan masih kuliah kan. Ada teman kampus aku tuh yang cewek tuh galak banget gitu. Tapi dia cantik itu. Tapi karena orang-orang mandang dia tuh galak,
Jadi cantiknya tuh luntur kata teman-teman aku. Dia tuh cantik tapi dia karena dia galak, cantiknya tuh luntur kata teman aku. Tapi kalau menurut aku sih bagus, nggak apa-apa gitu. Karena kalau dia lebih galak dari itu, ya cowok tuh nggak berani goda-godain dia atau gombal-gombal itulah, gitu. Nggak berani bakal. Pasti ngomong pun pasti yang penting-penting aja sama dia, nanya yang penting-penting, gitu sih. Aku sih kalau negur dia pun takut sih aku ya, kayak Kak gitu, nggak berani aku negur kalau nggak ada yang kutanya hal-hal penting gitu sih. Jadi kalau misalnya yang poin pertama tadi, nggak semua situasi itu nggak boleh ikhtilat. Ada beberapa situasi itu boleh ikhtilat. Dan yang kedua kalau misalnya cowok itu kalau misalnya cewek itu udah membatasi diri, terus cowoknya itu apa ya, nggak paham dengan membatasi diri, ya tampar aja itu. Yang ketiga itu ya jangan sampai membuka celah untuk laki-laki itu ngelakuin dosa gitu sih. Perempuan tuh harus benar-benar menjaga gitu. Oke, kembali lagi ya keistimewaan perempuan ya. Gitu teman-teman. Apalagi di sini banyak teman-teman yang cewek ya. Nah, jadi biar teman-teman tuh tersadar kan bahwa kalian itu adalah sumber fitnah bagi laki-laki ya. Oke, kalau aku ngeliat Kayaknya kan, sih nggak ada cowok sih. kenapa kenapa? Cuman kita dua sih, Bang. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Tapi nggak apa. Cek-cek. Ini direkam nih Kak Rizky. Nanti akan ada juga yang lain yang lihat itu. Siapa tahu ada cowok juga kan. Nah ini yang nulis ini kita nggak tahu nih cowok atau cewek kan. Siapa tahu ini cowok nih nulis, tapi dia nggak gabung. Nanti setelah selesai nanti bisa lihat dari rekamannya gitu ya. Oke, kalau dari aku nih Kak Rizky ya. Aku mencoba menanggapi ceritanya dari si penulis. Nah, sini dia bilang mahasiswa ya. Kalau mahasiswa tuh biasanya cowok ya. Kalau mahasiswi cewek gitu ya. Aku anggaplah Iya, iya. dia cowok deh. Aku anggap dia cowok. Dan di sini dia bilang dia sebagai ketua tingkat juga ya. Nah, ketua tingkat tuh biasanya cowok tuh. Nah, gitu ya. Untuk menghindari ikhtilat gitu ya antara lawan jenis gitu ya. Jujur, kalau untuk masalah apalagi di dunia pendidikan gitu ya. Aku juga pernah mengalami jadi ketua gitu, ketua OSIS gitu ya. Waktu SMK gitu ya. Dan saat ini di perkuliahan juga untuk menjaga batasan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan itu agak sangat sulit gitu. Karena posisi aku di kuliah di kampus yang swasta gitu. Kampus swasta dan orang-orangnya itu sangat eh, sedikit lah yang mengenal tentang istilah perempuan laki-laki dan perempuan itu gimana gitu. Aku tuh sering sekali ketika ketika lagi belajar di kelas gitu ya, belajar di kelas eh, ada temen aku yang pengen nanya gitu, nanya sama aku. Tiba-tiba deket gitu ya. Aku langsung gitu, langsung jauh gitu ya. Kayak Raka ini kenapa nih kayak jijik banget sama aku gitu ya, tapi aku itu salah satu cara aku gitu ya, cara aku untuk menegaskan bahwa aku tuh lagi ngejaga gitu untuk jangan istilah jangan terlalu deket gitu ya, apalagi ya, teman-teman aku tuh kadang langsung aja ya, Raka gitu, Raka, nah langsung nepuk gitu untuk manggil gitu ya, untuk nanya ataupun apapun ya. Nah itu kadang sering tuh aku kenapa ya, aku agak agak kaget gitu ya, tapi karena dia spontan gitu ya, kita nggak tahu nih sebagai orang yang disentuh ya gitu ya. Jadi kita ngerasa langsung agak kaget. Nah, terus kita coba nasihatin gitu ya. Jangan jangan nyentuh gitu ya. Nanti orang teman-teman kita tuh bakal menyadari ataupun memahami gitu bahwa kita tuh lagi ngejaga, bahwa kita tuh nggak boleh tuh bahwa kalau sama aku sama Praka tuh nggak boleh deket terlalu deket itu, nggak boleh nyentuh gitu. Nah, itu teman-teman aku udah lumayan paham sama aku ya. Udah lumayan paham. Bahkan dosen-dosen aku tuh langsung gini kalau sama aku ya. Sama teman aku langsung salim ya. Ketika sama aku tuh langsung gini gitu, karena setiap kali aku mau pulang ataupun aku selalu gini sama dosen-dosen perempuan gitu ya, tapi ketika dosen laki-laki baru aku gini aku salim gitu ya. Nah itu salah satu cara kita mengenalkan bahwa istilah itu sangat dijaga harus dihindari gitu ya, istilah itu harus dihindari. Tapi kembali lagi kata kadis kita tadi ada beberapa momen yang mungkin nggak apa-apa gitu ya antara laki-laki dan perempuan itu saling tanya jawab, tapi dengan tadi jangan ada sampai sentuhan fisik, jangan sampai ada berduaan gitu ya. Nah tapi kalau terkait dengan istilah tanya jawab terkait dengan teman gitu ataupun lagi kumpul rapat gitu ya, itu diperbolehkan dalam syariat Islam, itu ada diperbolehkan kalau dalam hal belajar gitu ya. Nah itu diperbolehkan, tapi tadi tetap menjaga sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Tapi untuk mengenalkan bahwa kita tuh orangnya nggak mau itilat, nggak mau sentuhan sama buaya muka mahram tadi, kita coba ini sampaikan. Kalau memang sampaikan nggak bisa dengan perbuatan kita, kita
ketika kita disentuh sama lawan jenis gitu ya, yang lawan jenis ini nggak tahu bahwa kita tuh lagi ngejaga gitu ya. Nah itu kita coba jelasin dulu. Kalau emang dia nggak bisa jelasin tadi, aku nggak boleh, aku nggak mau kalau disentuh perempuan ataupun disentuh sama yang muhram. Itu kita jelasin teman-teman. Jadi salah satu tugas kita itu ya tadi menjelaskan dulu sama teman-teman yang belum paham, sehingga nanti ketika kita ketemu dengan teman-teman yang lain, teman-teman tahu, oh sama Praka ini nggak boleh loh terlalu deket. Jadi mereka tuh udah menghindar duluan gitu. Bahkan ketika aku mau foto-foto bersama gitu, mereka ada yang langsung menghindar gitu. Nah, itu salah satu yang hikmah lah, hikmahnya dari aku selama aku kuliah tuh aku coba menghindari ikhtilat ataupun sentuhan sama lawan jenis. Tapi nggak menutup kemungkinan tadi ada yang spontan langsung nepuk gitu ya, langsung Praka gitu, mau nanya gitu. Nah itu kita nggak bisa hindari kalau gitu ya. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau emang kita mau menjaga itu dan itu harus ya tersentuh. Dan harus kita jaga untuk ikhtilat ini jangan sampai kita malah nyaman gitu. Bahkan kita ngebiari diri kita tuh ikhtilat bercampur baur tuh sampai interaksi itu terlalu dekat sampai-sampai kita melupakan syariat Islam bahwa ikhtilat sama lawan jenis itu dilarang gitu ya. Itu sih kalau dari aku karena aku juga ngerasain teman-teman buat si penulis juga aku juga ngerasain orang yang pernah mengalami berada di sebuah komunitas yang gimana kita tuh diwajibkan untuk interaksi sama lawan jenis. Nah itu nggak bisa dihindari gitu ya, tapi kalau seandainya interaksinya bisa masih masih sesuai dengan syariat gitu ya, masih berkumpul dengan rapat gitu ya, nggak berduaan dan di sana membahasnya langsung to the point dengan pokok-pokoknya langsung, itu masih diperbolehkan tuh. Jangan sampai istilahnya malah berlama-lama malah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan gitu sih. Oke. Ah, aku ada tambah dikit Bang Boleh, Raka. boleh, boleh, boleh. Nah, kadang cewek gini ya, kalau aku menurutku ya, sepengalaman aku di kampus tuh, aku tuh pernah diajak masuk organisasi kan, tapi aku nggak mau karena ya aku tahu capek itu gimana gitu kan. Tapi apa ya manfaatnya tuh sedikit lah. Karena lebih banyak tuh mudaratnya kalau ikut organisasi kampus, karena kan campur baur juga gitu kan. Jadi aku males lah gitu. Jadi kadang cewek nih, orang kayak semakin kita batas sih, dia tuh semakin penasaran gitu. Kayak Wah, dia, betul, loh betul. Loh, cowok ini bisa lah aku taklukin. Kenapa cowok ini nggak bisa? Kenapa dia menghindar gitu? Kenapa cowok cowok yang kemarin bahkan lebih cakep loh dari dia. Itu bisa aja bisa aku taklukin. Padahal dia biasa aja kan mukanya. Tapi kenapa nggak bisa aku taklukin gitu? Jadi cewek tuh penasaran tuh lebih kuat sih daripada cowok. Mungkin Bang Raka tuh pernah ngalamin itu kan. Jadi cewek itu kadang pasti setiap Bang Raka tuh apa ya batas-batasin pasti dia tuh besok-besoknya pasti deketin lagi gitu. Iya, Aku betul, tuh sepakat itu karena cewek itu memang penasarannya tinggi banget sih. betul, betul, betul. Ternyata itu alasan cewek tuh sering senyum sama aku ya. Pede ya kok jadi pede. Enggak, kok jadi beda ya? Enggak, teman-teman ya. Oke, gitu ya, teman-teman. Nah, ternyata cewek itu penasaran juga kuat ya. Bukan cowok aja yang kuat penasarannya. Jadi kalau cewek itu sulit didapatkan karena dia tadi yang galak tadi ya, cowok itu semakin penasaran juga. Cewek juga sama gitu ya. Kalau cowoknya menghindari interaksi sama lawan jenis, cewek semakin penasaran. Ini kenapa cowoknya gini gitu ya. Nah, itu ada itu ada challenge yang mungkin membuat dia tuh semakin pengen deketin gitu ya. Tapi itulah tantangan kita di saat ini ya teman-teman, karena kita menyadari bahwa di zaman sekarang itu istilah sama lawan jenis itu hal yang lumrah kalau itu zaman sekarang ya. Tapi itu yang harus kita lawan, itu yang harus kita batasin karena kita udah belajar, kita udah tahu tentang istilah itu nggak boleh gitu ya. Oke. Okay. Jadi teman-teman terkait dengan cerita ini semoga terjawab buat si penulis. Oke, kita langsung ya Bang Rizky atau Kak Rizky ya ke cerita selanjutnya. Oke, agak ngelik lagi. Kak Rizky kayaknya ini apa? Lagi ngelik nih. Coba ngomong lagi. Oke, coba tes mic Kak Rizky. Cek. Oke, suara aku aman Kak Rizky ya. Aman cek. Oke. Aku coba baca yang ini Kak Rizky. Oke, sip. Assalamualaikum Hyung Praka, Kak Rizky Taki. Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik gitu. Aku pengen cerita sedikit. Tiba-tiba di malam hari aku suka overthinking, mikirin masa lalu. Rasa-rasa negatif kayak menghantui aku di malam hari. Hyung sama Kak Taki ada tips
biar kita nggak overthinking terus-terusan. Capek juga sih gini terus. Nah, gimana tuh? Overthinking nih, Kak Rizky. Tapi terkait dengan masa lalu ya. Overthinking. Ah, Oke, kalau menurut aku sih, Nah, aku kan pernah kan tadi aku bilang karena kan aku pernah suka sama perempuan, cewek kan. Terus tiba-tiba dia nikah sama orang lain. Itu sakit sih, bener serius. Karena kita tuh, aku udah ngomong masalahnya, aku udah ngomong sama mama aku, sama bapak aku, ya kan, untuk mau ya aku tanggal sekian lah, atau tahun sekian aku mau datang ini. Kayak mana orangnya kata bapakku kan. Terus tiba-tiba aku besok-besok lagi oh baik ya orangnya gitu kan. Tiba-tiba besok aku bilang nggak jadi ya kenapa udah nikah sama orang lain bilang gitu. Jadi sih aku tiap malam tuh apa lain gitu. Nanti jadi aku sekarang udah kayak nggak mikirin dia lagi sama sekali. Jadi aku tuh cara ngilanginnya, aku tuh di luar tuh banyak-banyak kegiatan. Aku tuh nggak pernah sendirian di rumah. Karena kalau kita membuat diri kita tuh terus-terusan di kamar, apalagi kita tuh sendirian, terus-terusan sendirian, pasti kita kepikiran. Jadi untuk menghindari overthinking itu, kita tuh sering buat kegiatan, walaupun nggak berkegiatan di luar, di rumah berkegiatan aja gitu. Kayak misalnya kan kita udah pulang kerja nih gitu, contoh kan, atau kita mahasiswa pulang kuliah, ya buat aja kayak ngurumput-ngurumput di rumah atau bersih-bersihin kamar, buat aja kegiatan supaya lupa sama hal-hal kayak gitu loh. Aku tuh kayak gitu kadang. Misalnya kan kalau misalnya aku tuh kan sering keluar malam kan, nongkrong-nongkrong, kadang ngumpul-ngumpul sama kawan gitu. Itu untuk salah satu untuk menghindari. Karena aku tuh paling paling sulit itu tidur. Tidur malam tuh aku paling sulit kalau misalnya nggak capek-capek kali. Aku tuh lebih sering kalau malam ya. Aku tuh lebih sering malam ketiduran nggak pernah tidur. Maksudnya ketiduran sendiri nggak pernah aku paksain tidur. Nah, jadi aku kalau udah capek badan aku pasti ketiduran sendiri. Makanya setiap malam tuh aku keluar kadang nongkrong udah capek aku tiduran sendiri. Tapi kalau misalnya aku tuh di kamar terus, udahlah tahap apa kita pikirin overthinking tuh kayak gini lah, kayak gini lah capek jadinya. Nanti kita bisa jadi gila sih kita serius. Karena kalau kita terus-terusan nggak lepas dari zona itu, kita nanti yang stres, terus kita nanti ujung-ujungnya ya kayak orang gila lah gitu. Jadi kalau saran aku sih, pengalaman aku sih banyak-banyak ya aja sih kegiatan supaya sampai lupa dengan apa yang di overthinking itu, apalagi hal-hal negatif gitu kan. Itu bahaya kali sih kalau hal-hal negatif di overthinkingin gitu. Intinya banyak-banyak kegiatan aja di luar atau di rumah segala macam. Itu ya. sih. Oke, itu dari Kak Rizky tadi ya. Berarti banyakin kegiatan biar stimulasi untuk memikirkan sesuatu yang lain gitu ya. Tapi, Tapi hmm, ingat juga jangan sampai kita untuk menghilangkan overthinking kita di rumah, kita berkegiatan di luar itu malah bermaksiat kayak dugem, mabuk-mabukan. Jangan kayak gitu ya kan. Dan kayak gitu. Itu ya, itu maksudnya. ya, ya. Maksudku maksudku kalau berkegiatan di luar tuh kayak nongkrong sama teman-teman gitu kan. Kayak intinya berkegiatan itu hal-hal yang bermanfaat lah, jangan yang nggak ada manfaat sama sekali gitu. Ya jangan sampai dugem atau kayak mau mabuk kan itu jadi masalah sih. Itu tambah jadi masalah namanya. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, gitu ya dari Kak Rizky tadi ya. Kalau dari aku sih bener sih kata Kak Rizky tadi. Apalagi dengan orang yang sering di kamar gitu ya. Overthinking itu lebih banyak. Contohnya aku sendiri sih. Aku sendiri lebih banyak di kamar. Apalagi di Palembang ini dengan kondisi aku yang jarang keluar gitu ya. Jarang keluar. Jadi aku lebih banyak di kamar, lebih banyak di nggak terlalu banyak keluar gitu ya. Itu overthinking selalu sering muncul gitu ya. Overthinking eh, baik itu masa lalu, baik itu masa depan. Untuk saat ini sih lebih ke masa depan tentang karena saat ini udah masuk jenjang yang lebih serius gitu ya di perkuliahan. Jadi udah mikirin masa depan. Kalau kemarin-kemarin overthinking masa lalu semakin banyak juga gitu ya. Apalagi di sini si penulis bilang overthinking bikin masa lalu yang negatif gitu ya. Yang itu harus dihindari banget gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman merasa teman-teman tuh merasa sendiri, wow, overthinking ini terlalu sering mikirin sesuatu yang negatif ini bawaannya mau maksiat gitu ya. Nah, itu bakal problemnya itu dari mikirin sesuatu yang negatif bakal bertindak sesuatu negatif juga. Jadi itu yang harus dihindari. Tapi ini karena si Paulus minta tips gitu ya. Kalau dari aku juga belum belum sepenuhnya gitu ya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menghilangkan overthinking. Tapi setidaknya kita bisa men-trigger untuk tidak memikirkan itu lagi. Benar kata Rizky tadi,
bahwa kita tuh cobalah untuk mencari kegiatan yang lebih positif. Kalau sananya tadi sering di kamar nih, sering di kamar, main HP gitu ya, overthinking, ngelihat scroll, ngelihat konten, wah ini terkait dengan sesuatu yang diingat di masa lalu sehingga kita tuh keinget gitu ya. Terus overthinking gitu. Aku kok nggak bisa kayak gini kemarin itu ya. Pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, itu kita alihkan. Ya tadi, tapi emang sulit kalau untuk ini ya, untuk menghindari handphone saat ini ya. Ya tadi pergi keluar teman-teman, pergi keluar, ubah kondisi kita, ubah situasinya, ubah situasi. Kalau di sananya di kamar kita sering overthinking ya tadi sering keluar. Keluarnya untuk apa ya tadi? Cari majelis ilmu, cari sesuatu yang kumpul sama teman-teman yang bisa membangkitkan semangat kita, membangkitkan keimanan kita. Jangan malah keluar untuk melakukan maksiat tadi ya, jangan melakukan maksiat tadi. Kalau melakukan maksiat itu berubah jadi perilaku yang maksiat, bukan pikirannya ya. Tapi tadi ganti dengan situasi yang positif. Jadi overthinking kita tadi bakal hilang eh, perlahan atau bahkan langsung hilang gitu ya ketika kita merubah suatu kondisi kita. Nah, triggernya itu berubah gitu. Trigger dari luarnya itu berubah dengan kondisi yang berubah. Jadi kalau seandainya teman-teman ngerasa aku nih sering overthinking di kamar, coba untuk sering-sering keluar gitu. Paling tidak keluar rumah lah. Keluar rumah, kalau enggak tuh tadi dengan bersih-bersih rumah. Aku tuh kadang gitu, lagi banyak pikiran nih tentang tugas kuliah, ngelihat apa kamar yang agak berantakan langsung beresin kamar, beresin baju-baju ataupun apapun, sampai capek, tiba-tiba kecapean tertidur. Nah kan pikiran itu menghilang gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat lagi bakal kepikiran lagi gitu ya. Nah itu salah satunya ya. Kita ubah kondisi kita. Kalau seandainya di kamar sering overthinking keluar gitu ya. Nah, ubah kondisi lah, ubah kondisi. Itu yang pertama. Kemudian kalau terkait dengan overthinking, karena kan di sini overthinkingnya negatif nih. Kalau seandainya eh, problemnya itu overthinkingnya itu terkait dengan banyak sekali masalah gitu ya, boleh kita coba tulis gitu teman-teman. Oh aku nih overthinking tentang ini, tuliskan overthinking itu. Karena yang membuat kita susah tidur itu, yang kadang kan kita mau tidur nih, tiba-tiba pikiran kita tuh mikirin, aku mau besok mau ini, mau ini. Nah, kalau kita semakin nggak kita apa-apain pikiran itu, kita tuh semakin sulit tidur. Itu overthinkingnya itu udah berlebihan tuh. Nah, kita coba tulisin. Oh, di pikiran aku nih besok aku mau ini. Ketika kita sudah tulisin di buku, nah setidaknya pikiran tadi udah menghilang gitu teman-teman. Itu salah satu men-trigger biar pikiran kita itu enggak melulu memikirkan tentang itu. Nah, apalagi ini kan negatif. Kalau negatif kita masa lalu ya harus dihindari. Kalau tentang si penulis ini yang memikirkan sesuatu negatif di masa lalunya, itu yang harus dihindari. Cara menghindari tadi, ganti lingkungan, ganti situasi dan kondisi kita. Kalau dia kamar sering overthinking tentang masa lalu yang negatif, keluar kamar, keluar gitu ya. Keluar rumah. Cari circle yang mendukung keadaan kita untuk menjadi lebih baik. Itu ya teman-teman. Oke, mana ya? Oke teman-teman, itu ya Kak Rizky. Ada tambahan boleh? Tapi kalau aku ada tambah sedikit ya. Tapi Boleh. kadang ada juga sih orang-orang yang kadang dia tuh lebih nyaman di kamar. Kadang kalau Hmm, dia kumpul malah dia tambah overthinking. Kalau oke. dia kamar tuh nggak ada dia lihat sesuatu hal gitu kan, dia lebih aman sih. Kadang gitu ada orang yang model kayak gitu juga sih. Tapi kalau menurut aku nggak bisa gitu. Kalau aku berdiam diri di rumah, apalagi sendirian di kamar gitu, udah aku mah entah apa-apa sih aku yang kupikirin gitu. Lebih baik aku keluar lah. Jadi banyak yang aku lihat-lihat. Jadi aku tuh nggak mikirin dia gitu, atau nggak mikirin overthinkingan yang buruk-buruk gitu sih. Ya, kembali lagi ke orangnya ya Kak Rizky ya. Ya, tergantung orangnya sih. Tapi kalau kebanyakan sih, kebanyakan orang yang kayak modelan aku kayak gini sih, dia tuh lebih baik keluar gitu. Sama-sama Kak Rizky. Aku juga kalau lagi ini ya, lagi banyak pikiran gitu ya, tiba-tiba Iya. keluar aja, walaupun nggak tahu tujuan kemana keluar aja gitu ya dulu ya. Tiba-tiba kalau nggak ada kawan, tanya kawan gitu ya, ajak kawan keluar gitu. Tiba-tiba gitu aja. Tapi itu salah satu cara kita ya, cara kita untuk menghilangkan pikiran tadi. Kalau teman-teman punya caranya sendiri ya tadi, itu tergantung orangnya gitu. Nah, gitu ya Karena teman-teman. ya, karena kalau menurut aku kalau kita sendirian di kamar atau sendirian di rumah, Hmm, itu lebih setan tuh lebih mudah menggoda kita. Udahlah, betul, bunuh betul. diri aja gitu kan. Udah minum racun aja gitu. Apalah pikir-pikirin hidup ini udah tambah dosa gitu kan. Betul, Makanya lebih betul. baik kita tuh
lebih sering ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan sih gitu. Lebih banyak Iya, kegiatan lah. dari circle yang baik ya. Oke, gitu ya teman-teman dan Kak Rizky. Kita coba next ya Kak Rizky ya. Oke. Next. Satu lagi kalau di ini ya. Tapi kita cek lagi nanti. Di Google Formnya udah ada yang nambah. Ah, ini. Oke. Tadi aku nih baca. Coba Kak Rizky dulu gantian nih. Menggapai cahaya. Entah berapa ribu kali aku melakukannya. Padahal apa ini? Setiap detik, Pada setiap menit diriku selalu diawasi oleh Sang Maha Kuasa. Tapi rasanya apa tuh? Indra penglihatanku dibutakan oleh dunia yang fana. Ku coba untuk mendekati cahaya itu. Namun selalu ada angin yang berbisik untuk mundur setiap aku kembali ke cahaya itu. Angin itu, bisikan itu selalu datang, keraguanku semakin jadi dalam lubuk hatiku. Terdengar jeritan lirih, lirih angin menggapai cahaya itu. Sudah berusaha dengan keyakinan namun terkalahkan oleh angin yang gelap jujur. Aku malu untuk mendatanginya. Mendatanginya. Hati yang keras ini mulai susah untuk dilunakkan, tapi aku tahu bahwa cahaya itu akan mampu menolongku dalam kegelapan ini. Aku sadar aku sudah jatuh di lubang yang salah, tapi aku pasti bisa melewati semua ujian. Cobaan demi cobaan dengan cara apapun untuk menggapai cahaya itu, dan aku yakin suatu saat aku bisa memeluk erat itu dan tak pernah kulepaskan lagi. Ya maksudnya dia sih curhat sih kalau menurut aku ya, bukan nanya sih. Ya kan? Dia lebih ke nah, curhat. Karena kalau menurut aku ya, kalau dari peribahasa dia tuh apa ya? Dia tuh pernah di titik yang sangat taat banget ya. Sangat taat banget. Eh, terus dia itu sekarang dia lagi di posisi dia terjatuh gitu, kayak jauh lah dari Allah, jauh lah dari ketaatan yang dulu. Jadi dia tuh mungkin di sini berusaha banget ya, berusaha banget untuk kembali ke titik yang taat tuh lagi. Jadi dia tuh tapi bisikan masa lalu dia itu terus menghantui dia. Jadi dia sulit untuk menggapai cahaya itu. Karena angin yang menghembus-hembus dia itu lebih kuat sih daripada dia itu ke cahaya itu sih kalau menurut aku. Jadi sama sih saran aku tadi. Aku sih kan pernah, kita tuh semua gini ya. Kita tuh nggak ada yang pernah terlahir apa ya? Kita tuh manusia. Kita tuh pasti pernah ngelakuin kesalahan dan kita tuh nggak pernah suci ya. Maksudnya kita tuh pasti pernah ngelakuin dosa, pernah bermaksiat. Jadi coba coba deh sesekali tanya sama diri di sendiri gitu. Mau sampai kapan kayak gini terus gitu? Mau sampai kapan? Mau sampai mati kan nggak mungkin. Kita udah tahu tujuan kita kemana gitu. Kita udah kenal Allah, kita udah kenal Tuhan. Nah, kita juga terlahir terlahir dari apa ya? Terlahir dari agama kita udah Islam gitu. Masa kita kalah dengan bisikan-bisik kayak gitu. Nah, seharusnya apa ya? Seharusnya kita lebih kuat daripada mereka. Ya mungkin apa ya, mungkin kita menganggap bahwa dosa-dosa kita dulu enak dilakuin karena memang benar yang enak-enak ini pasti dilarang gitu, ya kan? Yang nggak enak nih dibolehkan, kayak pacaran itu kan enak kan, pegangan tangan sama cewek, nonton bareng, nonton bioskop sama cewek gitu, pelukan, pegangan tangan, itu kan enak-enak, tapi itu dilarang gitu. Memang itu sih yang membuat kita tuh sulit karena ya apalagi kita tuh memang bener-bener kayak terjatuh ya, jauh kali sama Allah, itu sulit sih ngelupainya. Tapi eh, tapi tidak menutup kemungkinan kita tuh tetap bisa kembali ke titik yang kita ketaatan tadi gitu. Jadi coba aja tanya sama diri sendiri gitu. Pasti ada batas agak usianya. oke. Halo? Oke, oke. Ulang nggak? Kita tuh kan manusia, pasti ada batas usianya, batas umur. Jadi kita tuh nggak selamanya hidup dan kita nggak tahu kita kapan mati. Mata Ah, ini nge-lag nih. Kalau teman-teman gimana? Kalau dia aku nge-lag. Oke. Ah, nge-lag juga ya. Oke, kayaknya dari kali kita cek. Oke, dia coba untuk menormalkan sinyalnya gitu ya. Oke, kalau coba aku telah dulu ya dari bacanya. Ini perlu ini sih, perlu ada yang dijelasin lagi dari tulisannya.
Orangnya puitis banget gitu ya, nggak bercahaya. Oke, kalau ngelihat sekilas sih cahaya di sini maksudnya cahaya ilahi ya, ataupun kedekatan dia sama Allah gitu ya. Oke, kayak sini lagi ini ya, lagi menormalkan sini nih ya. Oke, buat stimulis, seperti yang nggak kita bilang tadi ya. Ini mungkin dia pernah di kondisi yang sangat sangat dekat sama Allah, kemudian saat ini dia merasa cahaya cahaya Allah itu ataupun kedekatannya sama Allah itu sekarang udah menjauh gitu ya. Oke, garis kita gimana, aman? Tadi udah Halo, putus. halo, udah aman kah? Halo, Ah, halo, oke. cek, cek. Cek, aman-aman sekarang. Mau Oke. nyampe lagi boleh? Oh, boleh. Nah, jadi kan kita tuh pasti kita kan manusia kan. Jadi batas umur kita ada, kita bakal mati juga gitu. Dan kita nggak tahu kapan kita mati gitu. Mana tahu mungkin besok gitu kan. Jadi kita tuh harus punya niat untuk berubah jadi lebih baik. Wah, niat jadilah gitu. Nggak terlaksana pun berubah kita. Tapi kita tiap hari kita tanamkan. Kalau kebaikan itu kita pun udah niat aja kita untuk lakukan kebaikan itu udah catat jadi pahalanya gitu. Apalagi kita ngelakuinnya gitu. Jadi kita tinggal berdoa aja sih. Kita harus melawan diri dari itu ya, dari bisikan-bisikan angin tadi lah. Gitu. Karena karena apa ya? Karena semua orang tuh nggak bisa ngebantu kita berubah. Diri kita sendiri yang membuat kita tuh bisa berubah. Karena ada dalil kan. Jadi kan ada di dalam Quran tuh ayatnya aku lupa. Uh, Allah tuh nggak mungkin kalau aku Allah tuh nggak mungkin merubah suatu kaum kalau kaum itu nggak merubah dirinya sendiri gitu. Jadi kita tuh harus yang bisa ngerubah diri kita sendiri gitu. Ya kita ya pokoknya tinggal banyak-banyak doa aja lah gitu. Mudah-mudahan kita tuh bisa kembali ke titik yang kita ketaatan dulu gitu sih. Kalau menurut aku Bang Raka. Oke, itu ya. Nah, betul, betul, betul tuh kata Kak di sekitar kita terkait dengan kedekatan kita sama Allah gitu ya. Kalau disiplin di sini tadi yang dibilang Kak di sekitar bahwa dulu tuh pernah mengalami, pernah berada di posisi yang deket banget sama Allah dan saat ini merasa jauh gitu ya, masih jauh mungkin jauhnya itu dalam hal ibadahnya kurang ataupun ibadahnya nggak seperti yang dulu lagi. Nah itu untuk itu kan jadi nasihat juga untuk diri kita ya, untuk si penulis juga bahwa oh kedekatan dulu kita kedekatan sama Allah dulu tuh eh, aku bisa sedekat itu gimana tuh ngapainya gitu ya. Sekarang ngerasa jauh. Nah, jauh tuh kenapa? Pasti kita tuh cari tahu dulu kita jauh sama Allah tuh kenapa. Mungkin ada beberapa ujian yang Allah berikan sama kita yang membuat kita tuh ngerasa Allah tuh nggak deket sama kita. Tapi dari ujian itu sebenarnya Allah tuh pengen deket sama kita. Karena kan setiap ujian yang Allah berikan itu yang akan membuat kita tuh pengen ngadu terus lah. Pengen ngadu sama Allah, ya Allah, ini kenapa sih gini, kenapa sih? Nah, itu yang Allah inginkan dari hambanya. Hamba ingin hamba ingin. Allah ingin ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya, hambanya itu memohonkan pertolongan sama Allah. Jadi itu yang Allah ingin. Tapi terkadang yang jadi permasalahannya itu kita sebagai manusia tidak memahami bahwa ujian itu adalah cara Allah untuk membuat kita tuh semakin dekat sama Dia. Jadi kita kadang ini ujian kayaknya Allah nih lagi kenapa sih sama aku gitu. Nah itu yang seringkali kita membuat kita tuh semakin jauh sama Allah. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Karena kalau seandainya tadi kita tadi bilang bahwa kita tuh yang bisa untuk merubah diri kita tuh ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi jangan sampai suatu kondisi itu membuat kita tuh jauh sama Allah. Kemudian ketika eh, malah pusing. Ketika kita mengalami suatu kondisi yang cobaan ya, ujian yang membuat kita jauh sama Allah, itu jangan sampai kondisi itu membuat kita jauh. Kita harus manfaatkan ataupun kita coba sadarkan diri kita bahwa ujian ini tuh untuk sebagai cara Allah untuk biar hambanya itu dekat sama Allah, biar hambanya itu dekat sama sang pencipta gitu ya. Biar kita tuh semakin mengadukan permasalahan kita itu sama Allah, bukan malah menjauhkan. Nah, jadi kembali lagi buat si penulis, kalau seandainya ngerasa saat ini kondisinya itu sudah sangat merasa jauh ya, jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala ataupun jauh dari Allah, tidak seperti yang waktu pernah dialami dulu, pernah deket banget sama Allah gitu ya. Nah, coba untuk muhasabah diri kenapa bisa semakin jauh, coba untuk semakin dekatkan lagi diri kepada Allah. Mungkin kemarin ibadahnya kurang, nah coba tingkatkan lagi ibadahnya. Dari segi itu aja dulu sementara ini.
tapi setidaknya itu adalah usaha kita untuk jangan sampai jauh sama Allah. Jadi ingat teman-teman, kalau kita punya ujian, ujian itu cara Allah untuk biar kita dekat sama Allah, bukan untuk seorang hamba itu jauh sama Allah. Intinya gitu sih. Oke, itu ya. Kali kita ada yang mau disampaikan lagi boleh? Ya, cukup sih kalau menurut aku, kalau aku sendiri. Oke. Oke, ini ada cerita Mungkin next terakhir. ada. Kenapa? Oh, ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Ini aku baru lihat di Google Form-nya. Ada lagi yang baru nulis tadi, tapi nggak terlalu banyak sih. Kita coba buka dulu ya. Boleh. Oke. Oke. Kita baik teman-teman. Kita coba buka dulu. Ada 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 berapa ini? Oke. Banyak ya? Oh, ini. Enggak, satu lagi nih yang baru nulis nih, tapi nggak apa-apa kita coba bahas ya. Aku coba pindahin dulu ke bagian ininya. Oke, siap. Jadi segmen ini tuh kita diberikan kesempatan untuk membacakan cerita dari teman-teman Kak Rizky Daki. Nah, dari cerita itu kita coba ambil hikmahnya, kita coba tanggapin gitu ya. Mungkin teman-teman sini pengen nanya sesuatu tapi malu untuk secara langsung. Nah, di sini bisa juga dari situ ya. Jadi memberikan kesempatan lah buat teman-teman di sini. Oke, ini ada satu lagi teman-teman ceritanya dan Kalau mungkin ini menurutku sih kenapa? kalau menurutku sih yang banyak nulis musik itu si cewek, cowok tuh jarang. Ya, Karena kan tidak berita. mungkin ya. Cewek tuh Iya. di notice tuh cewek. Oke. Ini cerita terakhir mungkin pada malam hari ini, pada segmen dibacain pada malam hari ini. Oke, tadi Kak Rizky ya yang baca ya? Sekarang aku ya. Iya, Bang Oke. Raka aja baca. Bentar ya. Saya punya sahabat pas satu kosan, terlihat sifat aslinya. Oke, tiba-tiba perengut, nggak jelas. Perengut tuh kayak ini ya, judusnya tuh ya, nggak jelas, berharap orang lain selalu ngerti dia, berharap bertahan selama 2 tahun karena udah terlanjur deket sama keluarga masing-masing. Dan memasuki fase akhir semester, saya merasa sifatnya keterlaluan membatasi saya untuk berteman dengan orang lain dan selalu nyindir kalau teman saya main ke kosan. Betah ya bestimu di sini. Oh, itu sindirannya ya, betah ya bestimu di sini. Gitu. Tapi pas temennya yang main, saya welcome. Saya harap dia begitu juga dengan teman saya. Ternyata tidak ada perubahan. Bertingkah seenaknya. Mungkin karena usianya lebih di atas saya, ia mengira saya lemah. Saya ambil keputusan pindah kosan dan cut off ya. Semua tentang dia. Alhamdulillah saya detik ini bahagia mendapatkan teman hijrah yang satu frekuensi dalam setiap keadaan. Tidak ada alasan saat diajak sholat ketika main di luar dan menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin. Yang mau saya tanyakan, ketika saya sudah ikhlas dengan semua perbuatannya terhadap saya, apakah Allah akan tetap memberi ia teguran suatu saat nanti, entah dari segi apapun itu, karena walaupun ikhlas masih ada titik sakit yang sulit untuk dilupakan. Sekian, terima kasih. Wah, ini dendam yang dendam yang coba diungkapkan ya. Gimana nih Kak Rizky? Ini ada sesuatu yang dia tanyakan gitu ya terkait dengan temannya tadi. Gimana tuh? Iya. Apakah Allah tuh bakal memberikan dia teguran di suatu saat nanti terkait dengan temannya tadi yang kalau di kosan tuh ketika aku bawa teman kosan dia perengut ketika dia bawa teman dia kita welcome gitu ya. Nah itu gimana tuh menurut Kak Rizky? Nah, jadi dia perbuat sama dirinya ya tetap dikasih Allah juga kayak mungkin ya teguran sedikit lah gitu. Tapi nggak sampai apa namanya? Karena kan ini ya cuman nggak terlalu masalah terbesar ya. Mungkin ya kalau menurut dia itu masalah besar ya itu nggak tahu juga sih gitu kan. Itu kan cuman problem kayak apa ya? Problem cuman nggak enak aja gitu kan. Ya kalau misalnya itu mungkin dia sakit hati ya mungkin ya Allah balas dengan ya Allah tetap akan balas cuman ya seberapa dia sakit hati aja sih nggak sampai
ya nggak sampai dia tuh diberi azab sampai sampai ke neraka gitu, enggak juga sih. Karena kan cuman masalah-masalah kecil kayak gini, ya itu kalau aku rasa ya biasa-biasa aja sih gitu. Jadi nggak sampai membuat teguran Allah tuh yang sangat luar biasa. Ya, karena kan aku lucunya pas di akhir ya, kalimat di akhir. Iya. Karena kalau bagaimanapun masih ada titik yang sulit untuk dilupakan gitu. Karena kan tadi kan dia bilangnya kan udah ikhlas, tapi kenapa sulit dilupakan gitu? Belum ikhlas itu namanya. Ya, berarti kan belum ikhlas gitu kan. Ini cowok atau cewek Ya menurut sama. Mbak Teki? Ini cowok apa Ini cewek? sih cewek. Ini sih cewek kayaknya. Cewek. Pasti ya. Karena Iya. kalau cowok tuh karena cowok tuh pasti bisa nyelesain masalah sendiri, tapi ada juga sih cowok yang udah puyeng kan. Hmm. Tapi nggak sampai punya pengut Ya ya. kalau ya kalau misalnya udah ikhlas tuh ya pasti udah dilupakan gitu. Tapi ya memang belum dimaafkan lah gitu mungkin. Karena kalau apa ya? Karena hal-hal yang kayak gitu tuh udahlah nggak usah dipermasalahin gitu. Ya biarin aja gitu. Kalau misalnya dia perengut sama kita udah biarin aja. Itu kan urusan dia sama Allah, sama Tuhan gitu. Sama sama kita tuh nggak ada masalah. Yang penting kita tuh nggak ngelakuin itu sama dia balik gitu. Yang jadi masalah tuh apa ya? Aku tuh dapat satu kalimat yang nampak aku banget ya. Kalau dari ustadz aku, guru aku, kita itu tidak diminta pertanggungjawaban sama Tuhan atas perkataan orang kepada kita gitu. Tapi kita akan diminta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nggak usah ambil pusing dengan maki-maki kita, mau orang lain itu kayak sumpah nyumpahin kita, nggak usah. Itu bukan hak kita. Dan kita pun tidak diminta pertanggungjawaban atas omongan orang lain. Justru justru kita diminta pertanggungjawaban atas omongan kita sendiri gitu. Apakah kita balas balik dengan perengut-perengut? Apakah kita balas dengan maki-makian juga gitu? Apakah kita balas dengan sumpah serapah juga gitu kan? Ya kalau kita bisa menahan itu ya alhamdulillah, berarti kan kita beda dengan dia gitu. Itu sih kalau menurut aku. Itu sih aku singkat padetin aja sih. Iya, betul tuh kata si Taki, bahwa kita itu yang dinilai dari diri kita itu ya perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain sama kita. Jadi teman-teman kalau seandainya mengalami suatu perbuatan yang tidak baik dari orang lain terhadap diri kita ya tadi, yang dinilai, yang dihisap ataupun yang bernilai pahala atau dosa itu tindakan kita terhadap tindakan orang itu, bukan tindakan Ya orang itu benar. ke kita. Jadi yang dipikirkan itu gimana tuh, apa ya? Gimana interaksi ataupun interaksi? Gimana tindakan kita setelah mengalami mungkin omongan ataupun perkataan yang kurang baik. Nah, kita tindakan kita apa, caci maki itu tindakan yang bakal dinilai oleh Allah. Jadi jangan sibuk untuk memikirkan tindakan orang lain ke kita, tapi fokus pada diri kita aja. Yaitu untuk si penulis juga, untuk teman-teman yang lain juga. Mungkin kita nggak akan lepas ya dari omongan orang lain. Kita nggak akan lepas dari yang namanya mungkin cibiran-cibiran ataupun setidaknya pasti mengalami lah perkataan yang tidak baik sama diri kita. Nah, tapi yang harus kita fokuskan tindakan kita terhadap perkataan itu, bukan tindakan orang lain ke kita. Kita nggak usah mikirin dia mau ngomongin apapun, kita nggak akan di ini, dia apa? Kita nggak bakal dihisap gitu ya. Kita nggak bakal dihisap dengan tindakan dia. Tapi yang bakal dihisap itu tindakan kita ke dia. Nah, itu yang harus difokuskan untuk biar kita itu nggak terjerumus kepada hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu ya teman-teman. Oke, dari si penulis sih, karena walaupun ikhlas masih ada titik sakit. Itu namanya belum ikhlas, bro. Iya, bener, itu belum ikhlas. Jadi kalau ikhlas tuh ya nggak sulit untuk ngelupainnya gitu. Iya. Ini namanya belum ikhlas. Jangan ngomong ikhlas dulu kalau masih ada unek-uneknya. Jadi coba kalau untuk emang udah ikhlas, ya jadi nggak usah diingat lagi. Fokus pada diri kita, fokus untuk kedepannya mau apa, nggak usah diingat lagi. Nah itu biar kita ikhlas. Kalau masih nginget, masih ya Allah, semoga dia dikasih sesuatu yang lebih jelek dari itu gitu. Ya Allah, kasih dia teguran yang membuat dia tetap tersadarkan. Nah itu masih belum ikhlas. Gitu. Kalau yang kita udah ikhlas, Tapi ya lepaskan. Mas belum ikhlas, Mas. Tapi kalau aku belum ikhlas juga Mas, Ya, yang masalah perempuan dan kayak aku tuh tetap kepikiran juga ya. walaupun dia Kalau itu karena apa ya? problemnya, Bang. Ya karena gini Mas, karena kan masalahnya itu apa ya?
karena dia tuh bener-bener kayak tipe aku banget gitu. Kayak udah tipe aku banget kayak, ih kenapa sih, kenapa nggak dia gitu, gitu sih. Kayak dia tuh udah bener-bener tipe aku banget. Tiba-tiba kok bisa sama orang lain gitu. Jadi Ya, aku mikir kayak ngelamun kan, kenapa sama orang lain sih? Ini tipe aku gitu. Jadi aku tuh adalah request Tuhan sama dia gitu sih. Kayak aku tuh belum ikhlas lah sepenuhnya. Tetap aku nggak bisa ngiklasin gitu lah. ya betul betul. Tapi bukan berarti aku sampai itu ya, bukan berarti aku sampai kayak bener kalau walaupun aku nggak bisa ngelupain dia atau belum ikhlas sama dia, nggak sampai aku bunuh lakinya lah, nggak sampai lah. Aku nggak sedendam itu sih. Kejam itu. Iya iya iya. Gitu sih. Iya, semoga semoga aja Kak Rizky Taki bakal dipertemukan dengan jodoh yang tepat ya, dengan jodoh yang tepat di waktu yang tepat. Nah, itu. Ya, amin. Kak Rizky Taki masih kuliah saat ini ya? Sebenarnya aku kan kalau kalau Mas lahir tahun apa namanya? Lahir tahun berapa? Oke. Kalau aku 2002, Bang. Oh, aku kan tahun kelahiran aku kan tahun 2000 kan. Ah, oke oke. Jadi bisa dibilang tahun ini bulan 9 nanti aku 25 lah. Tapi aku masih kuliah karena dulu pas tamat sekolah, aku tuh nganggur, maksudnya bukan bukan nganggur sih, maksudnya biasa kan kalau orang kuliah kan langsung tamat sekolah kuliah kan. Aku enggak, Ya. aku ada tempo, ada nganggur kayak 2 tahun lah, hampir-hampir 3 tahun lah gitu aku baru kuliah karena memang pas dulu waktu sekolah aku tuh memang nggak ada niat untuk kuliah gitu karena aku kayak ya udahlah aku kerja kayak fokus sama diri aku sendiri gitu kan. Terus Ah, karena bapak aku nyuruh aku kuliah, jadi aku kuliah gitu. Sebenarnya aku nolak sih sebenarnya. Sempet aku kayak ngebantah besar-besaran gitu sama bapakku gitu. Tapi ujung-ujungnya ya nama juga orang tua kan gitu. Ya udah aku kuliah gitu. Gitu sih. ah, oke. Akhirnya sampai sekarang aku belum selesai. Karena kan aku angkatan Tambuk 2022. Jadi Oh, sekarang udah semester 6. oke oke. Semoga nanti dipermudah lah. Semoga kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oke, ini cerita terakhir nih Kak Taki, Kak Rizky Taki. Jadi untuk cerita dibacain, udah kita bacain semua, ada beberapa tadi ya. Ya buat teman-teman yang baru gabung, mungkin nanti bisa nanti ditonton untuk apa? Tayang ulang atau rekaman ini ya, rekaman YouTube-nya ya. Oke, untuk dibacain pada malam hari ini, tadi Kak Taki dan saya udah coba baca, dan buat teman-teman yang udah gabung dari awal sampai akhir, kalau aku sih ucapkan terima kasih banget ya, karena teman-teman di sini sangat antusias untuk mengikuti segmen dibacain ini. Dan aku berharap sih kalau teman-teman emang eh, apa ya, emang nyaman ataupun senang dengan segmen dibaca ini, teman-teman boleh ajak teman-teman yang lain biar nanti segmen dibaca ini semakin ramai, semakin banyak orang yang cerita, semakin banyak kita bisa mendapatkan pelajaran dari cerita mereka. Oke, sebelum ditutup mungkin Kak Rizky boleh ada yang mau sampaikan boleh kepada teman-teman yang udah hadir. Aku closing statement aja lah ya. Ah, boleh boleh. Jadi aku tuh pernah dapet apa ya, ada pernah dengar suatu kalimat ya. Sebenarnya takdir itu semuanya baik gitu ya. Nggak ada takdir buruk, nggak ada. Cuman mungkin kalau misal teman-teman itu kayak ngejudge, oh takdir aku buruk, nggak seperti yang lain gitu, enggak. Sebenarnya takdir tuh baik semua, cuman respon kita aja yang kurang gitu. Respon kita kita nerima takdir itu yang kurang baik. Jadi jatuhnya takdir tuh nggak baik kita nilai gitu. Semua itu takdir baik gitu. Ya mungkin hari ini kita itu takdir kita dikasih Allah itu menjadi orang yang tidak enak ya. Maksudnya kita tuh mendapat yang hal-hal yang tidak kita sukai gitu. Di luar ekspektasi kita itu mungkin hal yang baik bagi Allah untuk kita karena mungkin kita lebih kuat daripada orang lain. Kita lebih apa ya, lebih kuat menerima ujian ini, makanya dikasih Allah ujian yang lebih berat seperti ini gitu. Jadi mungkin tapi kita harus tetap husnudzon karena di balik takdir itu pasti ada yang disiapkan Allah, hadiah yang terbaik untuk kita sih gitu. Jadi tetap berhusnudzon sama Allah, jangan seuzon sama Allah. Jadi seburuk apapun yang kalian nilai takdir yang diberikan Allah, itu pasti ada kebaikan di dalamnya itu. Pasti ada di ujung sana tuh pasti ada kebaikan gitu. Jadi nggak usah nangis-nangis, santai aja gitu. Nangis sih boleh. Ya mungkin hari ini kayak aku kan takdirku ya
perempuan yang aku idam-idamkan dinikahi sama orang lain ya. Mungkin aku hari ini belum bisa ikhlas. Mungkin nanti ada lebih baik hal di sana, ujung sana kan ada hal lebih baik ya. Mungkin tapi kita nggak sabar gitu kan. Tapi tetap aja kita tuh harus nunggunya itu gitu. Mungkin teman-teman hari ini yang belum ada kerjaan, mungkin hari ini dipecat dari kerjaan, mungkin apa ya? Mungkin mungkin teman-teman hari ini masih ngurus skripsi ditolak sama dosen, sabar aja gitu. Pasti ada kebaikan indah di sana. Nggak tahu kita apa dikasih Allah gitu. Intinya kita tuh harus tetap berdoa husnudzon sama Allah. Itu sih. Itu aja. Oke, makasih Kak Taki. Makasih Kak Rizky Taki udah mau nemenin saya di malam hari ini. Semoga next time kita bakal ketemu lagi di agenda-agenda hike lainnya ya. Ya. Ya Dan saya juga, kenapa? mudah-mudahan aku aman lah ya, nggak kayak malam ini. Amin amin. Dan dipermudahkan untuk semua urusannya ya. Amin, Oke. insya Allah. Oke teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dari awal sampai akhir gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin baru masuk di akhir itu nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di tayangan ulangnya ataupun rekaman YouTube-nya ya. Nanti akan di-share gitu ya. Oke, untuk malam hari ini di segmen dibacain malam hari ini kita coba tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, saya Prakas Hyung Prakas, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke. Aku izin live duluan ya. Oke, makasih Bang Zaki.